Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ke-11 dalam kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang kebahagiaan dan penderitaan. Ketahuilah sesungguhnya manusia tidak pernah lepas dari dua keadaan ini. Bahkan dua keadaan ini bisa dialami oleh satu orang. Jika kebaikan dan keikhlasan lebih dominan di dalam diri seseorang, maka nasibnya akan berubah dari menderita menjadi bahagia. Itu artinya sifat hawa nafsu berubah menjadi sifat rohania. Tapi jika seseorang itu seimbang antara amal baik dan amal buruknya, maka orang itu masih memiliki harapan untuk menjadi bahagia karena amal kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang melakukan amalan baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surat Al-An'am. Berkat harapan dan amal baiknya, Allah menambahkan timbangan atas amal baiknya sehingga hamba ini memiliki harapan untuk menjadi bahagia. Namun berbeda dengan seseorang yang telah berubah sifat-sifat hawa nafsunya menjadi sifat rohania, maka hamba ini akan masuk surga tanpa dihisap, tanpa perlu melewati timbangan amal. Atau dengan kata lain, hamba ini akan langsung masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang-orang yang selama hidupnya hanya memenuhi dirinya dengan hawa nafsu, maka dia akan masuk neraka tanpa perlu dihisap. Dan manusia yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka dia akan masuk surga tanpa dihisap. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Quran Surat Al-Qari'ah. Adapun yang amal buruknya lebih banyak, maka dia akan diazab sesuai hukumannya. Selanjutnya, dia akan dikeluarkan dari neraka jika memiliki iman walau hanya seberat biji zarah, untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang Syekh Abdul Qadir maksud dengan kebahagiaan dan penderitaan, yaitu ketika amal kebaikan dan amal keburukan lebih mendominasi satu sama lain di dalam diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menderita terkadang bahagia dan orang bahagia terkadang menderita. Artinya, jika amal baik seseorang lebih dominan, maka dia akan bahagia, dan jika amal buruknya lebih dominan, maka dia akan menderita. Siapa yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti penderitaannya menjadi kebahagiaan. Adapun takdir bahagia dan menderita sudah tertulis di zaman azali, sifatnya menyeluruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bahagia ditakdirkan bahagia dari dalam perut ibunya, dan orang yang menderita sudah ditakdirkan menderita dari dalam perut ibunya. Siapapun tidak akan bisa mencari tahu tentang takdir ini, sebab hal ini termasuk dalam rahasia takdir. Namun, siapapun tidak boleh menjadikan rahasia takdir sebagai alasan untuk meninggalkan amal soleh. Seperti misalnya berkata, jika pada zaman azali aku sudah ditakdirkan menderita, tidak ada gunanya bagiku beramal soleh. Dan jika aku ditakdirkan bahagia, maka tidaklah masalah bagiku untuk melakukan hal buruk. Seperti iblis yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan alasan takdir, sehingga ia dilaknat Allah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam menyandarkan kesalahan dirinya akibat kecerobohannya, sehingga ia beruntung dan mendapat rahmat. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk tidak memikirkan rahasia takdir,
agar tidak terjatuh ke dalam kekhawatiran yang berlebihan. Seorang muslim wajib meyakini sesuatu yang dilihatnya di muka bumi ini adalah hikmah-hikmah yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menampakkan kuasa dan kebijaksanaannya. Di dalamnya terdapat rahasia agung yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa sebagian ahli ma'rifat bermunajat, "Ya Allah, Engkau telah menakdirkan, Engkau menghendakinya, dan Engkau telah menciptakan dosa ini di dalam diriku." Lalu ada bisikan berkata, "Wahai hambaku, semua itu adalah tugas ilahiyaku sebagai Rob. Tunjukkan tugas ubudiyahmu sebagai seorang hamba." Maka sang ahli ma'rifat itu menarik doanya dan berkata, "Aku telah berbuat salah, aku telah berbuat dosa, dan aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri." Maka datanglah jawaban dari suara gaib, "Aku telah mengampunimu, aku telah memaafkanmu, dan aku memberi rahmat." Maka setiap mukmin mestilah melihat bahwa segala kebaikan yang mereka perbuat adalah berkat pertolongan Allah, dan segala keburukan yang mereka lakukan adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Jika itu yang dia lakukan, maka ia termasuk hamba yang disebutkan dalam ayat ini. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Quran Surat Ali Imran. Hamba yang menyandarkan dosa dan maksiat sebagai perbuatan dirinya akan lebih beruntung dan selamat ketimbang menganggap dosa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada hakikatnya Allah lah yang menciptakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bahagia sudah ditakdirkan bahagia sejak dalam perut ibunya. Orang yang celaka sudah ditakdirkan celaka sejak dalam perut ibunya." Syakik Al-Balkhi berkata, tanda bahagia itu ada 5, yaitu kalbu yang lembut, banyak menangis, zuhud terhadap hal-hal duniawi, tidak banyak menghayal, dan banyak malu. Sebaliknya, tanda orang yang celaka atau menderita ada 5, yaitu kalbu yang keras, mata yang tak pernah menangis, cinta dunia, banyak menghayal, dan sedikit rasa malunya. Rasulullah SAW bersabda, tanda bahagia ada 4, yaitu jika diamanati ia adil, jika berjanji menepati, jika bicara ia jujur, dan jika berdebat ia tidak mencela. Sebaliknya, tanda celaka ada 4, yaitu jika dipercaya ia hianat, jika berjanji ia ingkar, jika bicara ia berbohong, jika berdebat ia mencela orang-orang dan tidak mau memaafkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat padanya, maka pahalanya dari Allah. Quran Surat Asy-Syura. Ketahuilah sesungguhnya penderitaan berubah menjadi kebahagiaan atau sebaliknya, itu akibat didikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki potensi menjadi bahagia maupun menderita di akhirat. Maka kita tidak boleh mengatakan orang ini pasti bahagia dan pasti menderita. Tetapi hendaknya kita mengatakan orang ini bahagia jika amal baiknya mengalahkan amal buruknya, dan begitu pula sebaliknya.
Wallahu a'lam bishawab.